Tengguh Orang Ninggung. Setelah Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, saat itu Indonesia masih belum memiliki wilayah kedaulatan. Bergabungnya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memiliki arti yang sangat penting bagi keberadaan Republik Indonesia. Dengan bergabungnya wilayah Yogyakarta ke Negara Kesatuan Republik Indonesia waktu itu, menjadikan Republik Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan memiliki wilayah kedaulatan. Sehari setelah proklamasi Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam ke-8 mengirim sebuah telegram ucapan selamat dan pernyataan dukungan terhadap Republik Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian disusul dengan maklumat resmi berisi pernyataan penggabungan diri Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam dengan Indonesia. Dengan pernyataan bergabungnya wilayah Yogyakarta ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia yang baru merdeka tersebut memiliki wilayah kedaulatan. Langkah ini pun kemudian diikuti wilayah-wilayah lain, termasuk wilayah kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dibentuk oleh Belanda. Pernyataan bergabungnya Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini memiliki nilai strategis yang sangat luar biasa. Karena saat itu, meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, namun kolonial Belanda selalu menyatakan, "Mana wilayahmu sebagai negara?" Ini merupakan pengorbanan yang sangat luar biasa dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pakualam ke-8. Dari yang sebelumnya sebagai seorang penguasa penuh atas wilayah Yogyakarta, menjadi harus mengikuti aturan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengeluarkan maklumat pemerintah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi Daerah Istimewa Republik Indonesia. Tampak Darmo, Yuwarni, Sunarse, dan Sastro, mereka sedang berkumpul di ujung jalan yang melintas di tengah kampung. Mereka membicarakan perihal amanat 5 September. Terdengar suara Darmo dan Yuwarni, mereka sedang beradu mulut tentang amanat 5 September. Di sampingnya ada Sunarse yang gelisah dengan amanat 5 September itu. "Cok, iki kudu piye, Cok? Awake dhewe ngadepi kahanan kaya ngene iki." Alah, Kang. Awake dhewe iki sapa to? Kahanan isih durung aman. Nipun durung lunga saka Nuswantara. Kamardikan lagi wae dibiwarake. Saiki ana tetenger sing kudu dikuku. Lah terus awake dhewe iki kudu kepiye? Tak berapa lama, Sastro pun ikut bicara. Nek aku milih sing kepenak wae, rasa ndadakan ae. Aing-aing piye kang sing mbok karepke? Lah yo kuwi mau durung suwe, kamardikan lagi wae digaungke ing Nuswantara
Kok saiki malah ana pranatan sing kudu diugemi. Lah awak dhewe iki bisa apa? Di saat Sastro dan Sunarsih sedang berbicara, tiba-tiba Yuwarni memotong pembicaraan mereka. Tro, orang meng waton gambleng kowe iki, Tro. Waton gambleng piye to, Yu? Kasunyatan tenan kok. Ning nek dipikir-pikir, kandhane Kang Sastro ana benere. Nah, Situasi pembicaraan antara Yuwarni, Sastro dan Sunarsih akhirnya pun mereda. Tak berapa lama, Darmo pun melanjutkan pembicaraannya dengan Sastro, Yuwarni, dan Sunarsih. Sastro, Yuwarni, lan kowe Narsih. Pancen kahanan saiki nek dirasake ora ana bedane. Golek pangan isa sawur kosong. Ananging nek dhewe iki ora oleh nglokro lho, Kang. Kabeh sing ditindakake para nayaka mestine wis dipenggalih kanggo becike warga. Neng, apa ya sateruse obahe jaman ki? Aku ngene iki terus, lah sarwa ora cetha. Sarwa ra cetha piye, Tro? Mergane awake dhewe iki sing lungguh ning kene. Durung metu njaba ndelok kahanan sing sak nyatane ning kutha. Rasa sosokan kok Yu, rasa mikir werna-werna. Sing baku, piye carane ben gampang golek pangan. Dengan nada pelan dan sedikit menasehati, Yuwarni pun berkata, Ning kowe ya kudu ngerti lho, Kang. Uripmu kuwi manggone ngendi? Ya kowe kudu melu pranatan sing ana ning papan kono. Sik. Kandhane Yuwarni karo Kang Sastro kuwi bener kabeh. Lho, piye to kowe sih? Mau kowe benerke omonganku. Lah kok saiki kowe benerke kabeh. Janjane kowe iki melu sapa to? melihat pembicaraan antara Sastro, Sunarsih, dan Yuwarni yang tak kunjung selesai, Darmo pun menengahi. Wis. Rasae lelan dhewe. Kasunyatan sing sak nyatane awake dhewe kabeh iki durung ngerti. Apa sejatine sing dikarepe para penggawane praja. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama Kepala Negeri Pakualaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-8 dalam waktu bersamaan mengeluarkan sabda yang dikenal dengan nama Amanat 5 September 1945. Amanat Sri Paduka ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kaping 9. Kami Hamengkubuwono 9 Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan 1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. 3. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini. Ngayogyakarta Hadiningrat 28 Poso Ehe 1876 atau 5 September 1945 Hamengkubuwono. Di hari yang sama, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-8 mengeluarkan amanat 5 September 1945.
Amanat Sri Paduka Pakualam 8. Kami, Pakualam 8, Kepala Negeri Pakualaman, Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan: 1. Bahwa Negeri Pakualaman yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. 2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Pakualaman, dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan para dewasa ini, segala urusan pemerintahan dalam negeri Pakualaman mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. 3. Bahwa perhubungan antara negeri Pakualaman dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Pakualaman mengindahkan amanat kami ini. Pakualaman 28 Poso Ehe 1876 atau 5 September 1945. Pakualam 8. Setelah menerima piagam 19 Agustus 1945 dari Presiden Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ke-8 memutuskan untuk menanggapi isi penghargaan dari Presiden Soekarno dengan mengeluarkan amanat 5 September 1945 sebagai bukti pernyataan yang sah bahwa daerah yang saat itu masih terdiri dari Kesultanan Ngayogyakarta dan Pakualaman kini telah menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Amanat 5 September ini sekaligus menjadikan Yogyakarta sebagai daerah istimewa di Indonesia. Yogyakarta menjadi daerah yang memiliki keistimewaan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintahan Indonesia, seperti beroperasi dalam bentuk pemerintahan yang dipegang langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai gubernur dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam sebagai wakil gubernur hingga saat ini. Doa dan harapan seluruh masyarakat pun diucapkan. Panjang punjung pasir bukir, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo.